Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang syubhat yang disebarkan oleh para inkarus sunnah tentang kontradiksi antara nusus ya, yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Di antara syubhat yang mereka sebarkan adalah mereka mengatakan bahwasanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim itu adalah hadis yang mungkar. Hadis apa ini? Ya, ini hadis yang menunjukkan, yang mengisahkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah terkena sihir. Ini saya ambil lagi beberapa rujukannya supaya lebih jelas dan mantap, beserta hikmah yang tadi belum sempat kita bahas. Bagi sahabat yang baru menonton, insyaallah saya akan ulangi lagi. Syubhat mereka itu dikatakan bahwasanya tidak mungkin Nabi SAW itu terkena sihir, terkena efek sihir. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah dan Allah Subhanahu wa taala telah menjagamu, wahai Muhammad, dari kejahatan-kejahatan manusia. Maka tidak mungkin, kata mereka, tidak mungkin Nabi SAW itu terkena sihir. Maka dari itu antara hadis dan juga Al-Quran ini terdapat suatu perbedaan, kontradiksi. Apakah benar demikian? Ternyata tidak. Syubhat mereka telah dipatahkan oleh guru-guru kami di Ashar, Fakultas Usuluddin. Ini saya ambil langsung dari muqarrarnya tahun 2015. Jadi mereka mengatakan, mengapa sihir itu tidak mungkin terjadi kepada Nabi? Karena yang namanya sihir itu selalu menimpa akal, itu menurut mereka. Sehingga ketika akal itu kena, maka wahyu akan rusak. Wahyu itu akan rusak. Tetapi hal tersebut ya, jangan panas pun nanti. Nggak boleh jangan itu. Wahyu tidak akan pernah sampai kepada umatnya ketika akal beliau terganggu. Maka dari itu mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin Nabi SAW itu terkena sihir. Tetapi berdasarkan matan hadisnya, ya, itu dijelaskan bahwasanya Nabi SAW hanya terkena efek ilusi semata, dan beliau terkena imbas pada kekuatan dan kesehatan jasmaninya saja, bukan pada rohani, apalagi kepada akal beliau. Pemana al-hadits annahu kana yukhayyalu ilaihi annahu yastati'u an yujami'a ahlah. Makna hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu terkena sihir, itu menjelaskan bahwasanya Nabi SAW hanya dibuat seakan-akan berhalusinasi, beliau bisa menggauli istrinya. Fa'idha arada lam yastati'. Tapi ketika beliau ingin menggauli istrinya, beliau tidak mampu untuk melakukannya. Mohon maaf. Wa hadha amrun la athara lahu 'ala al-'aqli wa la 'ala al-wahyi. Nah, hal ini, ya, sihir ini sama sekali tidak ada pengaruhnya pada akal beliau dan juga tidak ada pengaruhnya pada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya as-sihrut takhir seperti yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab beliau As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar, itu sebenarnya sudah menimpa kepada Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi itu? Nah, Nabi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadapan langsung dengan para penyihir Fir'aun. Ya, dijelaskan dalam surat Thaha juz 16. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah yang amat seru, sebenarnya duel antara Nabi Musa alaihi salam dengan para penyihir Fir'aun yang jumlahnya sampai ribuan dikisahkan. Para penyihir Fir'aun saat itu
berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, mereka berkata, para penyihir Fir'aun berkata, wahai Musa, kamu dahulu yang memulai atau kami yang terlebih dahulu untuk memulai? Qala bal alqu, kata Nabi Musa, silakan lempar terlebih dahulu. Lempar terlebih dahulu, kalian yang duluan memulai. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Seketika itu juga saat para penyihir Fir'aun melemparkan tongkat dan juga kabel ya, tali-talinya, tongkat dan tali yang sebenarnya itu hanya diam, itu seakan-akan bergerak. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Seakan-akan di penglihatan Nabi Musa alaihi salam, karena pengaruh sihirnya itu tongkat dan juga talinya itu seakan-akan bergerak. Bahkan di saat itu dikisahkan dalam ayat selanjutnya, Nabi Musa alaihi salam merasakan ketakutan, khawatir, cemas. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Saat itu Nabi Musa merasa deg-degan, cemas, takut. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, "Qulna la takhaf," dan kami berfirman kepada Musa, janganlah kamu takut. Innaka antal a'la, karena sesungguhnya engkau wahai Musa lebih tinggi kedudukannya ketimbang para penyihir Fir'aun. Maka dari itu, sihir ini sama sekali tidak merendahkan derajat kenabian sedikit pun. Baik kenabiannya Nabi Musa alaihi salam, karena dalam Al-Quran ada, baik juga kenabiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya sama sekali tidak ada unsur-unsur kontradiksi dalam hadis maupun Al-Quran Al-Karim. Karena sama ya, efek yang ditimbulkan oleh sihir yang ditimbulkan oleh Labid bin A'sam dan juga para penyihir Fir'aun itu sama, hanya menimbulkan khayalan, halusinasi dan ilusi belaka, bukan merusak akal, hanya menyebabkan organ tubuh itu menjadi sedikit bermasalah. Wa biwuduhin hadzal amru wa huwa anna sihra kana yu'athiru ala ba'di quwahul badaniyyati sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sudah sangat jelas, perkara ini sudah sangat jelas bahwasanya sihir ya, yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berefek pada jasad beliau saja, pada badannya saja, tetapi tidak pada akal dan juga rohaninya. Falam yabqa majalul i'tirad, dan sama sekali tidak ada unsur kontradiksi ya pada hadis ini dan juga ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran mengenai wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjadikan engkau maksum, terjaga dari keburukan-keburukan manusia. Sama sekali tidak ada hal yang berlawanan antara hadis dan juga Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sendiri ternyata Nabi Musa alaihi salam itu juga terkena efek sihir para penyihir Fir'aun, dan itu menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang amat sangat besar sehingga tidak bisa menimpa para nabi, tapi itu hanya hal biasa seperti penyakit biasa seperti demam, kusta, apalagi yang pernah dicerita oleh Nabi SAW, sakit kepala, hanya itu semata, bukan penyakit-penyakit yang hebat sehingga Nabi SAW itu tidak kena. Nanti akan kita bicarakan juga tentang hikmah kenapa kok Allah mengizinkan sihir itu menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika annal anbiya'a laisu ma'sumina minal amrad. Hal ini menunjukkan bahwasanya para anbiya wal mursalin, para utusan-utusan Allah, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari berbagai penyakit-penyakit yang ada di sekitar mereka. Falaqad maradu, mereka di antara para nabi juga banyak yang pernah sakit. Wa kana maraduhum syadidan, bahkan penyakit di antara mereka yang menimpa kepada para nabi itu ada yang sangat parah penyakitnya. Contoh penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihi salam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad,
Wadhkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbi wa 'adzab. Ingatlah kisah tentang hamba kami Ayyub alaihi salam, yang dia itu bermunajat, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabbi, aku telah dibuat payah, dibuat lelah oleh para setan, disiksa oleh para setan dengan kelelahan, kepayahan dan juga kepedihan." Apa penyakit beliau? Ya, di suatu riwayat dikatakan penyakit beliau adalah semacam kusta. Nah, maka penyakit semacam ini sama sekali tidak merendahkan derajat kenabiannya Nabi Ayyub alaihi salam. Itu juga tentang sihir yang diderita, yang menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada juga syubhat yang menjelaskan, nah kalau inayahnya Allah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi Rasul sallallahu alaihi wasallam, falima aktsara fihi sihar, maka kenapa sihir itu menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab, maka jawabannya, inna a'da'ahu sallallahu alaihi wasallam kadu lahu bikulli mastata'u. Perlu diingat bahwasanya musuh-musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mereka bersatu padu untuk membuat makar, untuk mencelakakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan-kemampuan yang bisa mereka kerjakan. Pertama, atharus subah, mereka menyebarkan subhat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengintimidasi Islam. Ramuhu bikathiri minal kalimatil jarihah, mereka melemparkan ucapan-ucapan yang melukai hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan gila, dikatakan penyihir, ya, dikatakan macam-macam, dihina-hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasafu ma jaa bihi minal hadi bisifatin sayyi'ah, mereka itu mensifati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang datang dari Allah dengan sifat-sifat yang jelek, gelar-gelar yang buruk. Hirsan ala tadlilin nas, karena mereka waspada supaya manusia itu tidak disesatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para kaum kafir Quraisy saat itu. Ja'u bil qasasi minal umamil ukhra yusarifuna bihan nas 'anil Qur'ani wal Islam. Mereka juga mendatangkan pendongeng-pendongeng yang hebat yang mengisahkan kisah-kisah kaum-kaum sebelumnya, kaum-kaum yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka dapat memalingkan manusia dari Al-Quran dan juga Islam. Waja'u bil fatayatil mughanniyati tughanni, mereka juga mendatangkan biduan-biduan perawan untuk banyak bernyanyi. Yusarrifuna bihinnan nas 'anil Qur'ani wal Islam, yang mana mereka berusaha memalingkan manusia dari Al-Quran dan Islam dengan perantara cewek-cewek biduan ini. Ja'u bimasyahiril hasad kayyahsuduh, para kaum kafir Quraisy juga mendatangkan orang-orang yang terkenal dengan ainul hasadnya. Untuk apa? Untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ainnya tersebut. Ain orang-orang yang dipanggil oleh oleh para kaum kafir Quraisy ini. Kama qala ta'ala, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang-orang kafir itu mencelakakan engkau wahai Muhammad dengan pandangan-pandangan mereka, yaitu dengan ain yang melesat dari jiwa orang yang sudah terkenal dengan hasad dan juga ain. Nah, ini juga didatangkan ini. Jauh bimasyahiris saharah wa sana'u lahu absal ashar, mereka juga mendatangkan penyihir-penyihir yang masyhur, yang terkenal. Untuk apa? Menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuat sihir yang paling hebat untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
khattatu liqatlihi ma tafriqi damihi fi kulli qabail. Mereka juga mengumumkan untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memutuskan hubungan darah dari seluruh kabilah-kabilah yang ada. Aisyah, Mustafa nangis. Nah, mohon maaf, anaknya nangis. Kita lanjut lagi. Wa kullu hadhil wasail lam tu'athir fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perantaraan-perantaraan ini tidak ada yang mengenai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama nasarahu Allahu wa ayyadahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan kedudukan beliau. Wa sya'allahu an yu'aththira sihra fihi marratan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya, hanya sekali saja sihir itu bisa mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dari siapa sihirnya? Dari Nabi bin Asam. Liyu'allimana Rabbana tabaraka wa ta'ala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa gunanya? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita selaku umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus dilakukan ketika kita terkena sihir. Alhamdulillah ya. Tapi ini adalah hikmah di antara hikmah-hikmah yang terkandung pada hadis ini. Laqad istafatna min hadzal hadits walladhi yatahaddatsu an huduthi sihrullahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita telah banyak beristifadah. Nah, kita bisa beristifadah, mengambil banyak kemanfaatan, banyak faedah dari hadis di sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innana nu'aliju anfusana minas sihri fi thalathati umur. Dan kita bisa mengobati diri kita ketika terkena sihir dengan 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, as-sabru 'alal hali. Kesabaran. Kesabaran dengan keadaan yang menimpa pada diri. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam hinama ahassa bima alaihi haluhu fawwada wa sallama li amri rabbih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat terkena sihir merasakan penderitaan ya, yang terjadi karena efek sihir ini. Beliau menggantungkan semua urusannya, menyerahkan segala urusan serta perkara-perkaranya kepada Tuhan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yarju bidzalikal ajra wal mathubah. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan dengan kesabaran tersebut beliau mendapatkan al-ajr, pahala, dan juga thawab, dan juga ganjaran yang nantinya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu yu'minu anna kulla syai'in biidznillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna kulla syai'in biqadarillah. Dan segala sesuatu yang terjadi itu terjadi karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidaklah sesuatu itu menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Dialah junjungan kami dan hanya kepadanya lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan fi sya'ni saharah, tentang kemampuan para tukang sihir. Allah berfirman wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencelakakan seseorang dengan sihirnya itu kecuali dengan apa? Dengan izin dari Allah Jalla Jalaluhu.
Innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'minu anna sabra 'alal bala'i yujaru alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin, beriman bahwasanya sabar atas suatu bala, cobaan, ya, itu akan mendatangkan pahala. Innahu lam yakhaf as-sihr. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama sekali tidak takut dengan yang namanya sihir. Walam yattarib. Beliau juga tidak gentar, tidak takut dan tidak gentar. Fal umur biyadillahi subhanahu. Dan segala perkara-perkara itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal wathiqu billah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat teguh kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat bertawakal dengan Allah dan sebagainya. Dengan kesabaran ini pertolongan Allah cepat datangnya. Yang kedua, kasratud du'a. Nah, kalau ada yang sedang terkena sihir, selain dengan sabar, perbanyaklah doa. Segala doa, segala zikir harian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagi dan petang, memakai baju, mau makan, setelah makan, mau tidur, mau ke masjid, dan sebagainya banyak. Nah, itu sebisa mungkin kita amalkan doanya. Tapi lebih spesifik doa untuk menghancurkan sihir, ya, dengan ayat-ayat ruqyah bisa, ya, atau dengan doa supaya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan kasus apa sebenarnya yang terjadi kepada kita. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an, dan dia berkata, dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan mengabulkannya. Sebentar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa memalingkan suatu takdir kecuali dengan berdoa. As-tsalits, yang ketiga adalah dengan cara ruqyah. Ar-ruqyah wa dzalika bi qiraati suratai Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, ruqyah yang dimaksud adalah dengan membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Fa fi ba'd riwayat hadits as-sihr hada annahu sallallahu alaihi wasallam ruqya bihataini surataini. Beberapa hadis mengenai disihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diruqyah dengan menggunakan dua surat tersebut, Al-Falaq dan juga An-Nas. Hatta in hallatil aqdu kulluha, sampai ikatan-ikatan sihir itu lepas, satu persatu lepas. Wa sufiya bi fadlillahi tamaman, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai kesembuhan yang sempurna karena keutamaan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yattadhihu anna Allah tabaraka wa ta'ala sya'a lahu dzalika liyu'allima al-ummata madza naf'alu fi misli hadhihi al-halah. Maka dari itu, ya, hari ini telah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menghendaki sihir itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Mengajarkan kepada umatnya apa yang harus dilakukan ketika umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir dari para musuh-musuh Islam. Ini hikmah dari buku yang satu, belum lagi dari buku yang ini. Ntar kalau cukup waktunya tidak terlalu lama, mungkin kita lanjut. Ini gimana nih, mau dilanjut enggak? Mohon komennya dong.
Oh, nggak ada yang komen. Ya udah, berarti lanjut aja ya. Hikmah dari kitab yang satunya. Halaman 227, Mufradatul Ilaj, cara-cara pengobatan. Ini dijelaskan kan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir. Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'alah. Sampai beliau itu benar-benar seakan-akan melakukan sesuatu tetapi beliau tidak melakukannya. Hatta idza kana dzata yaumin wa huwa 'indi da'allahu wa da'ah. Hingga suatu hari beliau bersamaku dan terus-menerus beliau berdoa kepada Allah, berdoa dan berdoa. Sumakal, kemudian beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, Asy'arti ya Aisyah anna Allah qad aftani fi ma istaftaituhu. Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwasanya Allah telah menjawab apa yang selama ini aku minta jawaban kepadanya. Lalu Aisyah saat itu bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ja'ani rajulani." Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli. Satu di antara mereka duduk di atas kepalaku dan satu lagi berada di kedua kakiku. Tsumma qala ahaduhuma li sahibihi. Kemudian satu di antara mereka bertanya kepada temannya, "Ma waja'ur rajul?" Apa penyakit yang diderita oleh lelaki ini? Oleh Rasulullah maksudnya. Qala matbub. Maka satunya menjawab, matbub. Matbub itu artinya adalah mashhur, terkena sihir. Qal, lalu bertanya lagi salah seorang di antara malaikat yang duduk di samping beliau, "Wa man tabbahu?" Siapa yang menyihirnya? Qal, temannya berkata lagi, Labid bin al-Aqsam. Labid bin Aqsam yang menyihir beliau. Al-Yahudi min Bani Zuraik. Dia adalah seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Qal fi madza? Satu lagi tanya lagi, sihirnya diletakkan di mana? Pada apa sihirnya itu dilancarkan? Qal fi mustin wa musyatah. Pada jungkat apa bahasa Indonesia? Sisir ya. Sisir yang ada diikat dengan beberapa rambut-rambut beliau. Fa aina huwa? Di mana sihirnya berada? Qal fi bi'ri dzi arwan. Sihir itu berada pada sumur di Arwan. Wa dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi ilal bi'ri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju sumur tersebut dengan beberapa sahabat-sahabatnya. Fanadhara ilaiha wa 'alaiha nakhlun. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat pada sumur itu dan betul ada sebatang pohon kurma. Kemudian kembali lagi kepada Aisyah dan beliau berkata, "Wallahi laka ma'aha nuqa'atil hina." Demi Allah, itu air yang ada di sumur itu seakan-akan seperti redaman hina, keruh. Walaka anna nakhlaha ru'usus syayatin. Dan seakan-akan mayang dari pohon kurma tersebut seperti
kepala-kepala setan. Qultu, maka Aisyah radhiyallahu anha saat itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa akhrajtahu, apakah engkau mengeluarkan sihir tersebut? Jawab Nabi SAW apa? Tidak, karena aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku khawatir akan menimbulkan banyak huru-hara di kalangan masyarakat manusia. Hadis ini ya, ini riwayat yang menunjukkan bahwasanya buhul sihir tidak harus selalu diketemukan. Tidak mesti harus selalu diketemukan. Ya walaupun Syekh bin Baz mengatakan kalau bisa ya diketemukan, karena di riwayat lain beliau SAW mengambil sihirnya lalu kemudian dipotong ikatan-ikatannya. Ya, tapi hal itu bukanlah suatu hal mutlak harus dikeluarkan, enggak ya, karena dengan kekuatan doa, keimanan, ketawakalan serta kesabaran dan keistiqomahan itu akan ikatan-ikatan gaib akan lepas dengan sendirinya. Nah, ini lama, enggak cuma sehari 2 hari, 40 hari. 40 hari beliau beristilham ya. Tolabul ilham, meminta ilham kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditampakkan sebenarnya beliau itu sakit apa. Lama 40 hari, nggak bisa instan, nggak bisa. Kecuali Allah menghendaki ya. Tapi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam 40 hari, maka panjenengan ya, Anda sekalian yang melihat video ini, ketika diruqyah kok pengen cepat sembuh, ya mbok ya sadar diri. Siapa kita dibanding beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau aja lama, ada waktunya 40 hari, masa kita sekali ruqyah mandiri pengennya langsung beres tuntas? Ya tidak bisa semacam itu. Harus cek dulu sholatnya gimana, tauhidnya gimana ya. Ini hikmah besar yang dari hadis yang katanya menyelisih Al-Quran. Kata siapa? Kata ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Di antara hikmah-hikmahnya di sini ada banyak sekali dijelaskan dalam kitab ini. Di antara hal-hal yang bisa kita petik adalah dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Fihi syu'ur bil marad ba'da dhuhuril a'rad. Yang namanya sihir itu akan timbul efeknya ketika tanda-tandanya itu sudah muncul. Lama lam yakun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilmun bi maradihi, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ini sebenarnya penyakit apa sih, maka wala bi'ilajihi, dan beliau juga tidak tahu cara untuk mengobatinya, tawajjaha liman ya'lamud da wa dawa wa huwa Allahu Subhanahu wa taala fada'a. Maka saat kita tidak tahu kepepet ini sihir jenis apa sih, ini gangguan jenis apa sih, apa yang harus kita lakukan? Bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berdoa dengan hati yang benar-benar tulus serta ikhlas, mengharap ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pertolongan dari Allah untuk bisa menyingkapkan gangguan yang sedang dialami atau sedang kita tangani. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang tidak cukup sehari 2 hari. Kadang berhari-hari. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat 40 hari ya, dikatakan 40 hari. Fa'alal maridi an yatawajjaha bisu'ali an maradihi ahlul ikhtisas la'allahu yajidu indahum ma yakshifu Allahu azza wa jalla bihi dhurrah. Maka bagi para
pesakit, para pasien, itu juga dibolehkan untuk bertanya kepada orang-orang yang memang mempunyai kelebihan yang khusus di bidangnya, yaitu benar-benar mendalami ruqyah syar'iyyah, bukan hanya tahu tentang ruqyah tetapi benar-benar mendalami, tahu tentang seluk-beluknya, tahu tentang bagaimana sihir bekerja, jin itu masuk, tahu semacam itu, maka boleh bertanya. Mudah-mudahan dengan bertanyanya pesakit ke orang yang ahlul ikhtisas, orang yang memang mengkhususkan diri di bidang tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan apa yang dideritanya selama ini. Fahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alallahu azza wa jalla an sababi ma huwa fihi. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebab kenapa beliau sakit. Fa'atahu Allah azza wa jalla aktsara mimma sa'al. Dan saat beliau bersabar, beristiqomah, banyak berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari apa yang beliau pinta. Selain hilangnya penyakit, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai solusi untuk beliau sendiri dan juga untuk umatnya seluruhnya ketika terkena sihir. Wa fihi tawajjuh ilal mu'aliji man lahu dirayah bima'rifatid da'i wa dawa'i. Selain itu, dalam hadis ini juga dijelaskan dibolehkannya kita untuk bertawajuh, kita bertanya-tanya, mendekati para mu'alij, para terapis, para peruqyah yang memiliki yang kompeten di bidangnya dalam mengetahui penyakit serta obatnya. Ditunjukkan oleh sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'ani rojulani, datang kepadaku dua orang laki-laki, yang satu duduk di atas kepala, satu lagi di bawah kakinya. Lalu satu di antara mereka berkata, ma waja'ur rojul, apa yang menimpa lelaki ini? Matbu, terkena sihir. Hal ini menunjukkan tidak setiap malaikat itu diberikan wahyu atau diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai sihir. Jadi antara satu dengan yang lainnya kadang saling bertanya malaikat satu dengan yang lain. Ini lelaki kenapa? Oh, ini kena sihir. Ini kena sihir, maka langsung deh diberikan solusi. Bidayatul ilaj tashkhisud da'. Nah, dari teks ini ya mengajarkan kepada kita sekalian bahwasanya permulaan dalam suatu pengobatan adalah dengan diagnosa atau tashkhis. Diagnosa penyakitnya, jangan langsung mengobati, harus tahu dulu ini penyakitnya model apa, jenis apa. Wa dzalika li anna tashkhisad da'i huwa awwalu khutuwatil ilaj. Karena yang namanya diagnosa penyakit itu adalah langkah awal dalam pengobatan yang baik dan benar. Fakullama kana tashkhisud da'i daqiqan zada dzalika min mu'jilatis syifa. Setiap kali diagnosa suatu penyakit itu berjalan dengan sangat teliti dan cermat, maka proses penyembuhan atau proses pengobatannya akan semakin baik dan semakin efektif. Yang keempat, fihi ma'rifatu ismu sahir. Selain itu, hadis ini juga mengajarkan pada kita mengetahui nama orang yang menyihir. Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waman tabbahu, siapa yang menyihirnya?" Qala Labid bin Aqsam. Yang menyihir Nabi adalah Labid bin Aqsam, seorang Yahudi Madinah. Inna ma'rifata
ismu sahir alladhi qama bi'amali sihri qad yakunu lahu dawrun kabirun fi sur'ati ibtalih. Jadi dijelaskan, mengetahui nama penyihir dalam pengobatan orang-orang yang terkena sihir itu berpengaruh juga pada cepatnya ya, efektivitas pengobatan sihir tersebut. Li'anna al-mu'alija in kana 'ala dirayati bi qudrati hadha sahir wa uslubihi kana aqdaru 'ala ibtali sihri. Karena peruqyah ya, ketika dia itu mengetahui nama penyihirnya dan juga tata cara biasa itu tata cara dia nyihir itu bagaimana, jadi kita bisa lihat dan bisa kita teliti di dukun model apa, dukun putih atau dukun hitam. Dukun putih biasanya yang pakai yang nggak jauh-jauh dari kitab Awfa, ya, nggak jauh-jauh dari kitab Syamsul Ma'arif, tinggal dicari aja, dicek, dilihat ya tata caranya dengan gangguan yang ada pada pasiennya, lalu kita hancurkan dengan perlawanan atau cara-cara yang bisa membatalkan sihir yang dibuat-buat oleh orang tersebut. Kalau dukun hitam ya biasanya dari kitab-kitab primbon Jawa menggunakan ilmu-ilmu nujum dan lain-lainnya banyak. Itu bisa kita cari, bisa kita cek di situ. Wa fihi ma'rifatu madati rabti atau madati sihr. Dari hadis ini juga menunjukkan kita bisa mengetahui media sihir itu menggunakan apa? Rambut kah? Metode madfun kah? Dengan cara ditanam, ditenggelamkan, ditaruh di sumur, atau marsus dengan ditaburkan atau disiramkan, atau metode masrub dengan diminumkan, atau makul dengan dimakankan. Itu bisa kita cek. Dan itu sudah ada a'rad atau ada tanda-tanda yang khas dari masing-masing tata cara sihir yang dilakukan oleh para penyihir. Yang insya Allah mungkin suatu saat kita akan bahas hal tersebut. Nah, itu diantara hikmah-hikmahnya, masih banyak lagi. Saya cukupkan, insya Allah kita bahas detail nanti di pembahasan masalah sihir yang waktu itu sempat kita bahas dan belum sempat dilanjutkan lagi karena sinyal yang jelek dan keterbatasan waktu saat itu ya. Ini hikmah diantara kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terkena sihir. Karena tidak hanya sihir aja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dijelaskan ya. Laisa hada fi sihri faqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sesuatu itu bukan hanya sihir aja. Wa inna ma waqa'a fihi fi umurin ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah terkena perkara-perkara lain yang bagi sebagian orang itu dikatakan merendahkan kenabian beliau. Contoh, waqa'a fi shalah. Sempat beliau waqa'a fi shalah fasaha fi shalah. Beliau pernah lupa saat sholat, lupa rakaat sholat. Ya, hanya sekali saja Allah izinkan beliau lupa karena beliau memang manusia biasa seperti kita, tapi Allah pilih beliau dan Allah jadikan beliau maksum dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan wahyu, bukan dari sifat-sifat manusia pada umumnya. Lupa pada saat sholat, wasahu aqal min darajati. Lalai adalah bukan sifat dari bukan beliau banget gitu ya istilahnya. Lakinnahu saha liyu'allimana madza naf'alu idza sahuna fi shalah. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam pernah lupa untuk apa? Gunanya supaya kita belajar dari peristiwa itu apa yang harus kita lakukan saat kita lupa pada saat sholat. Karena kita umatnya sering lalai, beda dengan beliau. Beliau lalai karena diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngajarin kepada kita apa yang harus dilakukan. Wa namu an waqti shalah wa huwa ma'ahum. Wa laysa hadha min sya'nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga
pernah tertidur beserta para sahabatnya sampai lewat waktu subuh, dan ini bukan sama sekali bukan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pantas untuk derajat dan kedudukan beliau sebagai seorang nabi. Tetapi apa? Walakinna sya'ahullah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut. Nabi SAW tidur sampai lewat waktu sholatnya. Untuk apa? Supaya ada ajaran dari syariat Islam apa yang harus kita lakukan saat tertidur hingga lepas waktu sholat. Ya, ada hadis-hadisnya semacam itu. Dan itu hadis yang sahih, sama sekali tidak merendahkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya ketika Nabi, para anbiya wal mursalin Allah izinkan terkena suatu bala, suatu cobaan atau suatu kelalaian, untuk apa? Bukan untuk menghinakan utusannya, bukan untuk itu. Untuk apa? Untuk mengajarkan pada umatnya yang sering lalai, yang sering tidur, ya, ngantukan sampai lupa subuhnya kesiangan, sholat sampai lewat waktunya, ngajarin pada kita yang mungkin sering gegabah sehingga akhirnya kena sihir, apa yang harus dilakukan saat kita lupa pada waktu sholat, saat kita tidur hingga lepas bablas ya dari waktu sholat yang ditentukan, dan apa yang harus kita lakukan saat terkena sihir. Itu hikmahnya. Jadi sama sekali tidak ada kontradiksi, ta'arud, tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan juga As-Sunnah. Satu sama lain adalah saling menjelaskan dan menguatkan. Baik, mungkin demikian ya apa yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau banyak ketidakseriusan. Ini mendadak, tadi saya baca status kok ada yang mengatakan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang mungkar. Ya, maka saya paparkan dari apa yang pernah saya pelajari ketika masih di Al-Azhar tingkat 2 Fakultas Usuluddin, dalam muqarrarnya Daf'us Syubhat 'anil Haditsin Nabawi, menolak syubhat